selamat siang. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberi kesehatan, kemampuan, dan diberi kesempatan untuk bisa bertemu pada siang hari ini. Di pertemuan kali ini, pertemuan ke-13, memang saya tidak menambahkan materi, tetapi saya ingin menjelaskan tentang tugas berikutnya yang akan saya sampaikan. Barangkali di antara kalian ada yang berpikir ini mata kuliah teori, tetapi kok tugasnya cukup banyak. Pada dasarnya, memang seringkali kita beranggapan bahwa kuliah teori itu tidak perlu praktek, yang penting kita menghafal. Namun, karena mata kuliah Art and Design Styling adalah mata kuliah yang berhubungan dengan contoh-contoh karya yang tentu saja harus kita kenal secara visual, dan nantinya diharapkan dapat menjadi bekal kita atau referensi kita di dalam berkarya, maka sekalipun mata kuliah teori, biasanya memang saya memberi tugas yang hubungannya dengan praktek. Apalagi di era saat ini, saya yakin bahwa di antara kalian, sekalipun mungkin di kampus atau di perkuliahan belum mendapat materi tentang misalnya vektor grafik atau bitmap grafik atau mungkin menggambar, tapi saya yakin kalau semester awal ini biasanya setahu saya itu pasti akan dapat nirmana yang berkaitan dengan komposisi, kemudian menggambar bentuk atau menggambar dan sketsa, kemudian juga vektor grafik, sehingga saya pikir bekal awal yang kalian miliki sesedikit apapun bisa dimanfaatkan. Selain itu, pertimbangan saya bahwa banyak di antara kalian yang memang sudah pernah mencoba atau mungkin bahkan sudah menguasai beberapa software grafis yang bisa digunakan untuk mendesain. Sehingga saya tidak ragu-ragu untuk memberi tugas yang memanfaatkan skill yang sudah kalian miliki. Dan perlu diingat juga bahwa jika dosen atau saya memberi tugas itu bukan berarti saya ingin membebani kalian dengan berbagai macam tanggung jawab yang harus diselesaikan, tetapi ini lebih kepada proses berlatih. Karena biar bagaimanapun, apa yang kita tempuh saat ini, itu pada masa depannya itu adalah kita manfaatkan untuk berkarya. Baik berkarya dalam bentuk karya seni murni maupun karya seni terapan yang berwujud sebagai karya desain grafis atau desain komunikasi visual. Oleh karena itu, praktek di sela-sela mata kuliah teori itu adalah hal yang biasa. Merupakan trigger kita untuk bisa menciptakan sesuatu yang mungkin juga masih dalam tahap belajar atau tahap coba-coba, tetapi juga ada tahap advance atau lebih lanjut karena sudah menguasai softwarenya. Dan era saat ini adalah era di mana teknologi sudah sedemikian pesat berkembang. Setahu saya, anak pertama saya yang juga kebetulan mengambil jurusan yang sama dengan kalian, itu sejak TK sudah mengenal yang namanya software, karena memang kebutuhan. Jadi bukan karena sesuatu yang digunakan untuk bermewah-mewah, tetapi lebih kepada kebutuhan. Oleh karena itu saya menganggap bahwa di antara kalian pun mungkin sejak TK sudah pernah mencoba-coba menggambar menggunakan komputer, sekalipun menggunakan software grafis seperti yang nanti kita pelajari di perkuliahan. Jadi masih menggunakan pen atau mungkin aplikasi-aplikasi sederhana yang memungkinkan seorang anak kecil untuk bisa berkreasi. Nah, jadi pada siang hari ini memang saya tidak menambahkan materi, tetapi menambahkan petunjuk tugas. Ya, jadi tugas yang kemarin yang saya arahkan untuk keperluan bisa turut berpartisipasi di dalam Pakades, itu masih sedang saya lakukan seleksi. Nah, tentu saja memang saya harus melakukan seleksi secara subjektif. Sesubjektif apapun saya akan tetap berusaha agar hasil yang nanti dapat saya sumbangkan atau saya turut sertakan di dalam Pakades itu memiliki kualitas yang bagus sehingga tidak mengecewakan. Jadi, nah,
ini adalah upaya saya untuk mencoba menambah pilihan. Siapa tahu saja dengan tugas yang baru ini nanti akan memunculkan kreativitas-kreativitas yang dapat atau masuk dalam parameter yang saya inginkan. Jadi 2 tugas kemarin, Art Deco dan Psychedelic, memang ada beberapa yang sudah masuk kategori bagus, tapi masih tetap saya lakukan seleksi. Yang berikut ini dengan style yang berbeda. Perlu kalian ketahui bahwa di setiap tahun dengan mata kuliah yang sama itu saya selalu berusaha untuk bisa mengikut sertakan karya mahasiswa di dalam acara rutin Pakades. Ya meskipun sekali lagi ini adalah upaya saya untuk memberi sumbangsi, memberi kontribusi di dalam kegiatan yang dilakukan oleh jurusan. Akan saya tunjukkan petunjuk dari tugas ini. Mungkin juga kalian sudah ada yang melihat di Google Classroom. Jadi tugas poster kali ini sama dengan tugas poster sebelumnya, hanya saja pada tugas sebelumnya itu satu tema diwujudkan dalam 2 style atau 2 gaya yang berbeda. Ya, temanya sama tetapi stylenya berbeda. Kalau ini satu tema dan satu gaya, yaitu flat design style. Flat itu adalah seperti ini contohnya. Perlu kalian ketahui juga bahwa dari tugas yang kemarin itu ada juga yang melakukan secara manual. Jadi dibuat secara manual, kemudian di scan dan di sedikit adjustment mungkin di software bitmap dan dikumpulkan dalam bentuk file PDF. Perlu sedikit saya jelaskan bahwa kalau kalian melakukan desain secara manual murni, itu biasanya hanya perlu di adjustment sedikit atau diedit sedikit, terutama penampilan pencahayaan maupun pewarnaan di Photoshop. Itu langsung bisa diekspor menjadi file PDF. Tetapi ada juga hasil karya manual berupa sketsa atau oret-oretan tangan secara kasar, kemudian dihaluskan dengan menggunakan software grafis, baik vektor maupun bitmap. Jadi bisa punya sketch, gambar orang, kemudian saya scan atau saya foto dan saya masukkan menjadi data digital, saya import di CorelDRAW atau di Illustrator, baru saya lakukan tracing atau istilah awamnya adalah digiplat. Jadi penyempurnaan semuanya dilakukan menggunakan software grafis di komputer. Tujuannya apa? Agar bisa menghasilkan visualisasi yang lebih bersih, lebih baik, dan lebih menarik. Karena dengan menggunakan komputer, kita bisa lebih merapikan semua pekerjaan dan mengefisiensikan waktu. Tujuan saya memberi peluang kepada mereka yang memiliki skill manual yang bagus, itu adalah agar juga tetap terwadahi. Perlu juga kalian ketahui bahwa dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan. Dan sebagai contoh misalnya, kalau kalian ingin melukis, ingin berkarya seni murni, itu ada kemungkinan atau ada alternatif kita melakukan dokumentasi gambar terlebih dahulu atau pemotretan terlebih dahulu, kemudian kita komposisikan di software grafis seperti Photoshop. Jadi kita membuat komposisi, kemudian adjustment warnanya menggunakan Photoshop. Setelah itu kita print atau tidak kita print, langsung kita lihat di monitor. Nah selanjutnya perwujudan lukisan tersebut kita lakukan secara manual di kanvas dengan mengikuti komposisi yang sudah kita buat di komputer. Itu adalah alternatif pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang memanfaatkan sketch-sketch manual terlebih dahulu yang nantinya didigitalkan. Jadi kemajuan teknologi seperti sekarang ini memungkinkan kalian untuk bisa membuat alternatif karya sebanyak mungkin dan memberi kemungkinan pilihan yang juga banyak. Seperti misalnya di mata kuliah Nirmana, sebelum kalian membuat komposisi secara manual,
baik menggunakan tinta hitam atau tinta Cina ya istilahnya dengan menggunakan kuat atau menggunakan cat air dan cat poster. Saya biasanya menyarankan mahasiswa untuk membuat semacam sketsa di komputer, baik menggunakan CorelDRAW maupun Photoshop. Buat sebanyak-banyaknya. Kemajuan teknologi memungkinkan kalian untuk bisa menciptakan perancangan sebanyak-banyaknya. Kemudian kita pilih dan kita pilah yang nantinya kita eksekusi secara manual. Ya kebetulan saya dulu juga pernah mengampu mata kuliah Nirmana, sehingga saya beri anjuran, kamu bisa CorelDRAW, bisa Photoshop, silakan lakukan dulu sketsa atau gambar kasar menggunakan CorelDRAW dan Photoshop sebanyak mungkin. Dari sekian banyak hasil perancangan kamu yang mungkin masih kasar, silakan kamu pilih mana yang terbaik. Itu yang kamu wujudkan secara manual. Jadi, kalau di dalam tugas-tugas saya memberi peluang, memberi kemungkinan, memberi alternatif, bisa digital, bisa manual, itu tujuannya adalah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Di dalam desain poster ini juga demikian. Manfaatkan segala kemungkinan untuk bisa menghasilkan karya yang terbaik. Saya katakan yang terbaik adalah paling tidak masuk seleksi dan bisa kita ikutkan di dalam pameran Pak Kades. Desain saya sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian temanya adalah Amazing Malang. Ini adalah tema besar, satu tema. Dari tema ini, silakan kalian terjemahkan kata Amazing Malang ini sesuai dengan persepsi kalian. Maksudnya sesuai dengan persepsi kalian, menurut pandangan kalian, Amazing Malang itu apa? Amazing itu arti katanya apa? Cari di dalam kamus, kalau sudah kalian temukan, coba kalian, apa ya istilahnya, konfrontir, kalian coba samakan dengan persepsi kalian, atau pandangan kalian, atau pendapat kalian tentang Kota Malang. Itu yang, setelah itu, silakan kalian terjemahkan ke dalam wujud visual. Sekali lagi bahwa kalau kita memilih Kota Malang itu pasti ada sesuatu yang menurut kita menarik di Malang. Kalau dulu mungkin Malang itu menariknya karena hawanya sejuk. Kalau sekarang mungkin sudah tidak lagi, ya, karena sudah sekian banyak bangunan sehingga sudah tidak. Tetapi Malang tetap memiliki daya tarik. Jadi silakan kalian coba persepsikan apa daya tarik Malang menurut kalian. Kenapa kalian memilih Malang, itu juga salah satu yang menurut saya bisa kita masukkan ke dalam konteks Amazing Malang ini. Soal headline yang kalian masukkan atau tulisan yang kalian masukkan di dalam poster tadi, bisa teks yang berbunyi secara verbal Amazing Malang, bisa juga yang lain. Paling tidak yang menunjukkan karakteristik atau mewakili, merepresentasikan kata-kata amazing ini. Kalau dulu kan Malang dikenal sebagai kota bunga, Malang kota apel. Ya sekarang mungkin sudah tidak kota apel lagi karena apelnya mungkin sudah berkurang. Tapi itu adalah bagian-bagian dari Malang. Atau mungkin amazing Malang sekarang ini adalah kepadatan lalu lintasnya. Itu amazing juga. Jadi di mana-mana macet. Nah itu juga bisa. Jadi semacam apa ya, satir ya, kita mencoba mengkritisi keadaan di Malang saat ini. Bahwa Malang sudah sedemikian padatnya sehingga kemacetan itu bisa menjadi sebuah fenomena yang mewakili kata amazing. Tapi terserah kalian, ya, nanti silakan kalian coba persepsikan tema ini. Jadi ide kepadatan lalu lintas di Malang itu juga merupakan ide yang menarik menurut saya untuk divisualisasikan. Tapi terserah kalian. Kemudian ukuran poster tetap A3 karena A3 ini jika dicetak atau di print itu layak untuk dipajang. Berbeda kalau A4. Jadi sebenarnya A4 juga masih bisa, hanya saja mungkin butuh figuran yang lebih besar. Nah, di tempat cetak biasanya A3 ini bukan A3 seperti yang kita kenal 29,742, tetapi A3 plus kalau nggak salah sampai sekitar 3248 kalau nggak salah. Tapi coba nanti kalian tanyakan di tempat cetak A3 plus itu berapa ukurannya, atau kalian lihat di situs-situs nanti pasti ada penjelasan mengenai ukuran A3 plus. Seperti biasa, desain poster tetap dibuat dalam format PDF. Ini adalah untuk memudahkan.
Dan saya yakin sekarang juga semua software sudah menyediakan fasilitas untuk kita mengekspor menjadi file PDF. Ataupun misalnya tidak, kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sifatnya online untuk mengkonversi dari satu file ke file PDF, baik itu file teks atau file gambar. Deadline adalah hari Jumat, tanggal sekarang ini tanggal 18, tanggal 20 Januari 2023 jam 14. Dan email tetap seperti email saya sebelumnya. Dan yang paling penting juga ada penulisan nama file. Jangan lupa penulisan nama filenya adalah seperti yang saya contohkan berikut ini. Tugas yang diberikan oleh dosen itu adalah semacam upaya pengajar atau upaya pengampu, upaya dosen untuk memberi trigger kepada mahasiswa agar bisa menciptakan sebuah karya. Sekalipun mungkin mata kuliah bukan mata kuliah praktek. Mengapa demikian? Karena biar bagaimanapun pada akhirnya kalian akan melakukan yang namanya proses berkarya. Teori-teori yang kalian dapatkan tujuannya adalah sebagai referensi di dalam berkarya. Tugas maupun pekerjaan, saya sering mengingatkan para mahasiswa bahwa janganlah kalian anggap sebagai sesuatu yang membebani. Nikmati tugas tersebut atau pekerjaan tersebut seperti halnya kalian menikmati bermain game. Game itu adalah permainan, hanya untuk bersenang-senang. Tetapi pada saat kita bersenang-senang, kita tetap melakukannya secara serius, secara bersungguh-sungguh, agar kita bisa memenangkan game. Nah, saya harap demikian juga lah kalian mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan dengan rasa senang, dengan rasa suka untuk bisa menghasilkan karya yang terbaik, atau kalau saya analogikan seperti kalian ingin memenangkan sebuah permainan game. Dan jangan juga bahwa kalau kita mengumpulkan tugas itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi harus lebih dari itu. Upayakan kalian bisa melakukannya semaksimal mungkin. Jadi apapun, bahkan mungkin terkadang anak DKV itu ada yang sampai, yang memang mungkin semester awal ini belum terasa. Terkadang anak DKV harus mengurangi masa tidurnya hanya untuk mengerjakan beberapa tugas. Dan upayakan juga jangan mengerjakan tugas. Sekali ini kalau saya mengatakan jangan itu bukan berarti pantangan. Upayakan mengerjakan tugas itu tidak mendekati deadline. Ya kecuali mau deadline-nya mepet, deadline-nya mendesak. Karena biar bagaimanapun pada saat nantinya kalian bekerja sesungguhnya, maksudnya adalah bekerja untuk mendapatkan nafkah, semua pekerjaan yang kita lakukan itu pasti akan ada batas waktunya. Dan terkadang pemesan desain itu juga datanya bisa tiba-tiba atau mendadak, sehingga kita harus siap sedia menerima order semendesak apapun dengan cara mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dari pengalaman saya, memang banyak juga customer-customer itu yang sangat perhatian terhadap proses sebuah desain, tetapi ada juga yang hanya ingin menerima hasil akhirnya saja. Ada klien atau ada customer yang juga cukup rewel, banyak maunya, banyak revisi, itu biasa. Kita sebagai orang yang melayani harus siap sedia dan juga harus bisa membuka hati, membuka perasaan kita, jangan mudah tersinggung sebagai desainer. Karena kalau kita mudah tersinggung, begitu desain kita tidak masuk di dalam kriteria pelanggan, bisa membuat kita mudah jatuh, mudah putus asa. Kritik itu adalah sesuatu yang memang tidak mengenakan, tetapi kalau kita renungkan, kritik itu adalah upaya orang atau upaya pihak lain untuk memperbaiki diri kita, untuk membantu memperbaiki diri kita di dalam berkarya. Jadi kritik, saya akui, kritik itu memang pedas dan tidak mengenakan. Tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu kita bisa lebih baik.
tidak ada kritik yang menyenangkan. Kalau menyenangkan itu namanya pujian. Dan juga kita jangan mudah terlena dengan pujian, karena pujian itu terkadang membuat kita hanyut dan membuat kita mengentengkan sesuatu. Ya, pekerjaan, oh ternyata saya hanya mengerjakan gini sudah dipuji. Padahal ada pekerjaan yang saya ngoyo tetapi tidak dipuji atau tidak dihargai. Ya, semua itu adalah dinamika di dalam kita bekerja dan berkarya. Jadi seorang desainer harus punya pikiran terbuka, siap menerima kritik, karena biar bagaimanapun kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Dan customer itu adalah raja. Skill yang kita miliki harus terus diasah. Seperti halnya kita mengasah pisau yang biasa kita gunakan untuk memotong sayur atau memotong buah. Kalau kita memiliki skill dan tidak kita asah, saya khawatir nanti pada saat dibutuhkan kita harus mengasah dulu baru bisa kita gunakan. Jadi memang skill bukanlah satu-satunya yang penting, tetapi skill itu adalah basic yang perlu kita miliki agar kita bisa berkarya, khususnya kita yang bergerak di bidang desain komunikasi visual, atau nantinya kalau misalnya di antara kalian ada yang ingin berkarya seni murni menjadi melukis atau sebagainya, silakan. Semua itu membutuhkan skill dan skill harus dilatih. Ada quote yang mengatakan bahwa semakin berlatih itu akan semakin menciptakan kesempurnaan di dalam berkarya, atau practice make perfect. Berlatih dan berlatih. Dari pengalaman saya, sedikit saja ya saya sampaikan, saya dulu pernah mencoba berlatih untuk bisa membuat garis lurus. Jadi setelah saya lulus pendidikan seni rupa, saya ingin mencoba lebih memupuk skill saya di dalam menggunakan kegiatan manual, membuat garis lurus. Dan itu saya lakukan setiap pagi setelah sholat subuh selama kurang lebih 15-30 menit. Dan setelah saya lakukan kurang lebih 1 bulan, itu saya merasakan ternyata memang dengan berlatih saya bisa mencoba membuat garis lurus meskipun tidak sesempurna membuat garis lurus dengan penggaris. Awalnya saya menggunakan pensil, kemudian menggunakan drawing pen atau dulu Rapido, kemudian akhirnya menggunakan kuas. Proses berlatih itu adalah penting. Aplikasi komputer, software grafis komputer itu juga harus dilatih. CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator. Kalau kalian mandek berlatih 1 minggu atau 1 bulan, itu pasti akan terasa bingung. Karena apa? Ya karena menjadi tidak terbiasa. Jadi berlatih ini adalah proses drill, melakukan berulang-ulang dalam proses drill, agar kita knowledge kita atau pengetahuan kita tetap mengingat proses-proses yang harus dilakukan di dalam kita mengerjakan atau memanfaatkan sebuah software. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila mungkin kalian merasa semakin terbebani dengan adanya tambahan tugas ini, tetapi memang saya sudah merencanakan bahwa pertemuan menjelang akhir itu kita lebih banyak melakukan penyelesaian tugas. Dan kebetulan juga akan ada acara jurusan yang namanya Makades, maka saya berusaha untuk bisa melakukan seleksi dan mudah-mudahan ada yang bisa masuk, karena kalau tidak ada yang bisa masuk kriteria nanti mungkin tahun ini agak kurang berkontribusi. Kalau tahun lalu saya bisa mendapatkan karya yang masuk seleksi itu cukup banyak, dan itu membuat saya bingung sehingga saya harus melakukan seleksi lagi sampai dengan kuota karya yang diberikan. Jadi kuotanya ya sekitar 5 atau 6 karya. Pada saat itu saya mendapatkan karya yang lebih dari itu, yang maksud saya masuk di karya saya. Sehingga saya harus melakukan seleksi lagi. Nah, mudah-mudahan pada semester ini juga bisa demikian. Baik, mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih sudah bisa hadir pada siang hari ini. Saya akhiri,
Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.